Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aplikasi sederhana yang kami buat, yaitu aplikasi Maximal Flow. Next, berikut adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri, Segi Berdianza Agustin dengan NIM 093 sebagai Project Manager. Saya Fatania Henitias Aziza dengan NIM 094 sebagai sistem analis. Saya Aulina Naharo Kristanti sebagai Quality Test. Saya Muhammad Shoki Maulidi sebagai Quality Test. Saya Ego Widiarto sebagai Front-End Developer. Dan saya Muhammad Faiz Rahman sebagai Back-End Developer. Sebelum memasuki studi kasus, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat. Jadi metode aplikasi yang kami buat yaitu menggunakan sebuah metode observatif dan kuantitatif, di mana observatif ini yaitu mengamati secara langsung secara studi kasus yang terjadi pada beberapa perusahaan-perusahaan besar atau kantor-kantor yang ada di sekitar kita. Dan studi kasusnya akan dibahas setelah ini. Dan kuantitatif yang kami buat adalah mengenai perhitungan maksimal flow atas rute maksimal perjalanan yang telah dibuat dari studi kasus yang kami buat. Selanjutnya kami akan memberikan studi kasus maksimal flow, yaitu dari studi kasus iStack Corporation yang akan membahas tentang arus kendaraan maksimum yang akan dibahas oleh teman saya. Studi kasus maksimal flow. Pada studi kasus iStack Corporation yang membahas tentang arus kendaraan maksimum yang melintasi jalan penghubung antara mes karyawan dengan kantor baru, jalan penghubung tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Kemudian untuk penyelesaian studi kasus maksimal flow, berikut adalah langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan arus maksimum dari mes karyawan iStack Corporation ke kantor barunya. Secara arbiter, kita pilih jalur edar 12578. Bisa dilihat pada gambar. Penyelesaian studi kasus maksimal flow yang selanjutnya, arus maksimal dari node 1 ke node 8 melalui jalur ini adalah sebesar 2 atau 200 mobil per jam. Setiap arus menuju node 8 dikurangi 2, sementara arus yang berlawanan ditambah 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar ini, kemudian hasil di atas menunjukkan bahwa tidak ada lagi jalur yang dapat dilalui dari node 1 ke node 2 karena arus maksimumnya menjadi 0. Secara arbiter, kita pilih jalur edar 1368. Arus maksimal pada jalur ini adalah 2 atau 200 mobil per jam, sehingga total arus maksimum yang dapat masuk adalah 4 atau 400 mobil per jam. Setiap arus menuju node 8 dikurangi 2 dan arus yang berlawanan ditambah 2. Seperti pada gambar. Penyelesaian studi kasus berikutnya, kita coba jalur lain yaitu jalur 1468 dan 148 dengan arus maksimum masing-masing jalur adalah 1 atau 100 mobil per jam. Ini meningkatkan total arus maksimum yang dapat masuk menjadi 5 atau 500 mobil per jam. Setiap arus menuju node 8 dikurangi 1 dan arus yang berlawanan ditambah 1 seperti pada gambar. Selanjutnya, pada langkah ini tidak ada lagi jalur yang dapat menghubungkan arus dari node 1 ke node 8. Yang berikutnya, dengan demikian proses iterasi mencapai penyelesaian optimum. Kesimpulannya, arus maksimum yang menghubungkan lokasi mes karyawan dengan kantor baru adalah sebesar 5 atau 500 mobil per jam, dengan rincian sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dengan arus maksimum sebesar 500 mobil per jam, maka iStack Corporation perlu melakukan beberapa hal untuk memastikan kelancaran arus kendaraan tersebut. Antara lain, meningkatkan kapasitas jalan penghubung antara mes karyawan dengan kantor baru, melakukan pengaturan lalu lintas yang efektif, menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir yang memadai. Berdasarkan hasil studi kasus iStack Corporation, arus maksimum yang menghubungkan lokasi mes karyawan dengan kantor baru adalah sebesar 5 atau 500 mobil per jam, dengan rincian sebagai berikut. Arus dari node 1 ke node 2 adalah sebesar 2 atau 200 mobil per jam. Yang kedua, arus dari node 1 ke node 3 adalah sebesar 2 atau 200 mobil per jam.
Dan yang terakhir, arus dari node 1 ke node 4 adalah sebesar 1 atau 100 mobil per jam. Kami akan mendemonstrasikan aplikasi maksimum flow kami, yaitu menggunakan bahasa pemrograman HTML, bahasa pemrograman website yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Mungkin bisa dimutasikan oleh Ego Widiarto. Baik, untuk demo aplikasinya di sini adalah berupa source code dari aplikasi yang kami buat. Di sini kami menggunakan bahasa HTML serta HTML untuk pemrograman web serta CSS dan JS untuk penggunaan logic pada maksimal flow-nya. Dan ini adalah algoritma maksimal flow yang digunakan pada kode ini ditulis dengan menggunakan bahasa JavaScript. Nah, sekarang langsung saja menuju aplikasinya. Di sini kami menggunakan aplikasi yang berbasis web. Di sini dapat untuk membuat jalur dari maksimal flow yang akan dihitung. Di sini juga bisa untuk mengatur angkanya. Di sini bisa mengubah jumlah untuk setiap jalurnya. Setelah ini bisa untuk mengatur titik mulai dan titik akhirnya. Lalu untuk menghitungnya tinggal menekan tombol hitung maksimal flow. Lalu programnya akan menghitung maksimal flow-nya. Dan di sini sudah didapatkan perhitungan dari maksimal flow-nya untuk setiap jalur yang diambil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari aplikasi kami, yaitu keunggulannya di mana perhitungan dari aplikasi maksimal flow ini, kalkulator maksimal flow, sangat akurat, di mana kami telah membuat sebuah brainware, yaitu algoritma dari maksimal flow sendiri di JS, sehingga perhitungan yang kami lakukan dapat dilakukan secara akurat dan cepat. Dan untuk kelemahannya yaitu di mana untuk mulai dan akhir rute perjalanannya itu secara otomatis, di mana kita tidak bisa memilih dan harus runtut. Misal kita dari rute 1 ke rute 8 sampai rute 8, berarti ya perhitungannya mulai 1 dan akhirnya di 8. Tidak bisa memilih secara random, misal di rute 3 jadi titik akhirnya tidak bisa. Dan selanjutnya untuk kelemahannya itu di mana jika kita salah memilih titik untuk dipencet atau ketambahan kelebihan titiknya, maka harus di-clear semua dan kita mulai dari awal. Seperti itu. Dan ada lagi keunggulannya di mana kita sudah membuat sebuah CRUD, di mana di aplikasi ini terdapat reset, clear, create, update, gitu. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.